saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motor stepper, ya, tentang motor stepper. Tapi kita akan fokus kepada perhitungan konversi dari pulsa menjadi panjang langkah dan dari frekuensi menjadi kecepatan translasi. Jadi selama ini di video saya sebelumnya selalu menjelaskan saat kita mengendalikan motor stepper, kita memasukkan data jumlah pulsa dan frekuensi. Nah, tetapi jumlah pulsa dan frekuensi ini tidak langsung terkait gitu ya, tidak langsung merupakan data yang biasanya dimasukkan oleh operator. Ya, tentunya operator nanti akan kesulitan jika diminta untuk mengisikan jumlah pulsa dan kecepatan dalam bentuk frekuensi dibandingkan dengan kalau mengisikan kecepatan dalam translasi dan panjang langkah. Ya, kita awali dari kasus. Kasusnya adalah seperti ini. Jadi ini ada balik konveyor digerakkan oleh motor stepper. Motor steppernya 5 fase dengan resolusi 0,72 derajat per step. Nah, tugasnya adalah memindahkan benda dari posisi A ke posisi B. Jaraknya 700 mili. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 10 detik. Nah, nanti sistem akan dimulai jika tombol 1 ditekan. Benda akan dipindahkan dari posisi A ke posisi B yang berjarak 700 mm dalam waktu 10 detik. Nah, biasanya yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan wiring, kita mengatur parameter, kemudian membuat program. Dan programnya adalah seperti ini. Misalnya ini kita menggunakan metode start-stop. Jadi jika tombol ditekan, mengaktifkan perintah push dan perintah speed. Dimana di sini karena kita menggunakan satu motor stepper, kita pakai yang port 0 untuk pulsanya. Ya, maka datanya di 0, port 0. Kemudian ini datanya adalah dia relatif. Sedangkan yang di sini speednya juga port 0, gitu ya. Di sini kita atur satu pulsa input method dan arahnya counterclockwise sesuai dengan sistemnya yang ada di sini. Terus kemudian independen sesuai jumlah pulsa. Nah, data untuk pulsa dan data untuk speed. Pulsa adalah jumlah pulsa, ini kita masukkan ke data memori. Sedangkan speed, ini adalah frekuensi, kita masukkan juga ke data memori yang D10. Tadi pulsanya D0. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini harus mengisi D0 itu adalah jumlah pulsa. Sedangkan frekuensi, di sini ya, kita masukkan berapa hertz frekuensinya. Tapi data yang ada di sini, ini tidak ada data jumlah pulsa, tidak ada kebutuhan frekuensi. Yang ada adalah jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan benda. Maka kita tidak bisa langsung memasukkan berapa jumlah pulsanya. Kita kan harus menghitung dulu jumlah pulsanya. Ya, maka di sini kita diminta untuk menghitung frekuensi yang dibutuhkan. Artinya ini nanti terkait dengan kecepatan. Dan juga jumlah pulsa ini terkait dengan jarak. Berarti jarak 700 mm di sini, berapa jumlah pulsa yang harus kita masukkan ke stepper motor? Terus 700 mm dalam waktu 10 detik, ini kan kecepatan. Berapa yang harus frekuensi yang harus saya masukkan ke dalam stepper motor saya? Nah, ini yang akan kita hitung. Tentunya nanti kita bisa menambahkan program kita dalam bentuk kalkulasi ya, kalkulasi aritmatik gitu ya. Dimana kita tinggal memasukkan panjang langkahnya dan waktunya. Terus kemudian kita membuat rumus di program ini sehingga nanti si operator itu memasukkannya ke data memori yang nanti digunakan untuk pulsa itu tinggal panjang langkah dan waktu yang dibutuhkan. Nah, program akan mengkalkulasi sendiri, menerjemahkan ke dalam bentuk jumlah pulsa dan frekuensi.
seperti itu ya. Tetapi sekarang kita baru fokus untuk bagaimana perhitungannya. Nah, nanti perhitungan tadi tinggal kita masukkan dalam program kita. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi kita menghitung frekuensi dan menghitung jumlah pulsa. Nah, frekuensi ini adalah rumus yang digunakan, di mana N sama dengan F kali resolusi dibagi 360 kali 60. Ya, resolusinya tadi kita tahu ya, itu 0,72 derajat per step. Terus kemudian di sini dari kecepatan rotasi, kecepatan translasinya bisa kita hitung. Itu adalah pi kali d yang merupakan keliling kali kecepatan putar dalam satuan RPM dibagi 60. Terus V ini bisa kita hitung dari panjang langkahnya dan waktu yang dibutuhkan, gitu ya. Maka ini adalah parameternya. D itu diameter puli dalam satuan mili, N itu kecepatan rotasi puli, ya, kecepatan rotasinya puli di sini dalam satuan RPM. F itu adalah frekuensi yang nantinya akan dikeluarkan PLC ke motor stepper. Resolusi itu adalah resolusi motor stepper 0,72 derajat per step. V itu adalah kecepatan translasi bed, kecepatannya ini dalam satuan milimeter per detik. Oke, mari kita hitung ya dengan menggunakan rumus yang pertama ini, karena kita tahunya hanya panjangnya dan waktunya. Maka dengan kecepatan translasi kan panjang dibagi waktu atau jarak dibagi waktu, ketemu 70 mm per detik. Jadi kecepatan dari A ke B ini adalah 70 mm per detik. Nah, nanti kan kita harus menghitung berapa frekuensinya. Ya, akan menghitung berapa frekuensinya. Nah, kemudian kita menghitung kecepatan rotasinya. Ini berapa? Ya, kecepatan rotasinya. Nah, di sini kecepatan rotasi dari sini ini kan bisa diubah rumusnya di sini menjadi 60 kali kecepatan translasi dibagi dengan keliling, V kali D. Ya, 60 kali V dibagi V kali D. Maka setelah dihitung di sini, ketemu kecepatan rotasinya di sini adalah 19,1 rpm. Nah, dari kecepatan rotasi di sini ketemu, kita menghitung frekuensi. Ya, dari rumus yang ada di sini. Ya, 360 kali N dibagi resolusi kali 60. Ketemunya adalah 160 Hz. Jadi, untuk memindahkan sejarak 700 mili dalam waktu 10 detik, nanti frekuensinya adalah 160 Hz. Berarti di sini dimasukkan adalah 160 Hz. Ya, nanti dimasukkan di dalam program kita. Nah, sekarang jumlah pulsanya berapa? Ini adalah jumlah pulsanya. Jumlah pulsa adalah panjang langkahnya dibagi keliling pulinya, gitu ya. Dikalikan 360 dibagi resolusi, di mana N adalah jumlah pulsa, L adalah panjang langkahnya, ya, panjang langkahnya, D adalah diameter pulinya, resolusinya 0,72 derajat per step. Nah, dengan memasukkan rumus yang ada di sini, ketemu jumlah pulsanya adalah 1592. Ya. Ketemu jumlah pulsanya 1592. Oke. Nah, dengan begitu nanti kita memasukkan di dalam program kita jumlah pulsanya di D0 yang 1592, terus kemudian frekuensinya 160 Hz. Maka jarak 700 ini bisa kita tempuh dari memasukkan jumlah pulsa. Waktu untuk menempuh di sini selama 10 detik pada jarak 700 ini kita masukkan dalam 160 Hz. Gitu ya. Nah, itu caranya kita mengkonversi dari translasi ke dalam rotasi. Tentunya di sini ke dalam frekuensi yang harus dimasukkan ke dalam motor stepper dan jumlah pulsa. Gitu. Terima kasih.